Saudara, ribu-ribu tuduhan ijazah palsu Jokowi semakin memanas usai Jokowi melaporkan pihak yang menuding ijazahnya palsu ke polisi. Roy Suryo bersama dengan Dr. Tiva, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadilah justru kembali mengibarkan bendera perlawanan. Seolah tak gentar dengan langkah Jokowi, Roy Suryo CS justru siap menantang beradu data untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Ucapan Jokowi beberapa waktu lalu yang mengancam akan melaporkan sejumlah orang yang menuding ijazahnya palsu rupanya bukan isapan jempol semata. Rabu pagi, Presiden ke-7 RI datang ke Polda Metro Jaya. Didampingi penasehat hukumnya, Jokowi lapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Di sini, Jokowi memperlihatkan seluruh ijazah miliknya kepada polisi. Meski Jokowi menilai persoalan ijazahnya ini bukan masalah serius, namun Jokowi merasa perlu membawa urusan ini ke ranah hukum supaya semuanya bisa terang benderang. Jokowi juga menjelaskan alasannya kenapa ia baru melapor sekarang. Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Ya, urusan ini ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Tapi nggak kuasa hukumnya aja kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun Pak? Delik aduan. Iya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Jika sebelumnya ada 4 orang yang akan dilaporkan ke polisi, ternyata pada Rabu kemarin, saudara, jumlah terlapor bertambah menjadi 5 orang. Kelimanya berinisial RS, ES, RS, T, dan K. Siapa pastinya 5 orang itu? Belum dibeberkan rinci oleh Jokowi maupun tim penasehat hukum. Yang jelas 5 orang ini dilaporkan terkait pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Selain itu juga pasal Undang-Undang ITE. Kuasa hukum Jokowi telah menyerahkan 24 objek sebagai bukti tambahan. Di antaranya dokumen ijazah Jokowi sejak SD sampai kuliah di UGM. Semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya. Di saat Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik, Roy Suryo dan kawan-kawan yang diduga sebagai pihak yang dilaporkan justru mengaku tak gentar dan siap menantang balik Jokowi. Bersama dengan Tifauzia Tiasuma, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadilah, mereka siap menantang balik Jokowi untuk beradu data dan membuktikan keaslian ijazah. Di hari yang sama, saat Jokowi melapor ke Polda, Roy Suryo dan kawan-kawan menggelar acara deklarasi dukungan untuk usut ijazah Jokowi. Sejumlah tokoh yang hadir dalam deklarasi diantaranya Said Didu, Marwan Batubara, dan Abraham Samad terkait laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Roy Suryo justru menyebut jika Jokowi telah masuk perangkap. Karena menurut Roy, saudara, dengan melapor ke polisi, artinya Jokowi harus menunjukkan ijazahnya kepada penyidik untuk membuktikan apakah asli atau palsu. Kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk perangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata
di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Selain ijazah Jokowi, Roy Suryo CS juga mempermasalahkan skripsi Jokowi. Menurut Roy Suryo ada sejumlah keanehan pada skripsi Jokowi. Di antaranya, skripsi yang tidak ada lembar pengesahan dari dosen penguji. Lalu soal penggunaan font Times New Roman yang dianggap belum ada pada masa pengerjaan skripsi Jokowi, yakni di era 80-an. Selanjutnya adalah soal lokasi kuliah kerja nyata atau KKN Jokowi yang tidak pernah terungkap. Dan terakhir, soal keberadaan ijazah asli Jokowi yang hingga kini belum pernah ditunjukkan kepada publik. Resmond Sianipar yang juga getol mempermasalahkan skripsi Jokowi meminta polisi melakukan pemeriksaan digital forensik untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Kenapa saya yakin bahwa 100 miliar persen bahkan tambah sekarang 11.000 triliun persen palsu? Dan karena teknologi yang dipakai dalam memproduksi atau mencetak lembar pengesahan skripsi Joko Widodo tahun 1985 tidak ada. Itu confirm tidak akan pernah ada. Oleh karena itu saya mendesak, ya, karena Pak Jokowi sudah melaporkan kita dan mendatangi Bareskrim atau Polda, saya mendesak polisi untuk bersikap profesional dan memeriksa ijazah, skripsi, dan semua dokumen akademik dari Bapak Joko Widodo, ya, dan diperiksa uji kertas, usia kertas, analisa tinta, uji teknologi. Resmond Sianipar sebelumnya pernah mengunggah video yang mempermasalahkan font pada lembar pengesahan skripsi Jokowi. Terkait unggahan itu, pada 21 Maret lalu melalui website ugm.id, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta mengklarifikasi soal keaslian skripsi Jokowi. Sigit menyebut jika di tahun 80-an sudah banyak mahasiswa yang menggunakan font Times New Roman untuk mencetak sampul atau lembar pengesahan di tempat percetakan. Menurut Sigit, pada tahun itu di sekitar UGM sudah ada 2 percetakan yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Berbagai pihak yang mengeluarkan ijazah UGM sudah memastikan bahwa benar Joko Widodo merupakan salah satu alumnusnya dari Fakultas Kehutanan pada tahun 1985. Pihak UGM juga bilang punya dokumen lengkap tentang Joko Widodo kuliah di alma maternya. Namun, soal fisik ijazah asli Jokowi sudah diberikan kepada yang bersangkutan. UGM menegaskan tidak akan memperlihatkan dokumen ijazah Jokowi kecuali ada perintah dari lembaga hukum formal. Bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Tak hanya UGM yang memastikan keaslian ijazah Jokowi, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Ilham Saputra juga menyatakan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia sah. KPU telah memverifikasi ijazah Jokowi tersebut saat pendaftaran Capres dan Cawapres tahun 2014 dan 2019 lalu. KPU pun memutuskan ijazah Jokowi sah dan tak bisa diganggu-gugat. Jika kemudian kampus UGM ketika itu sudah menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah lulusan dari UGM dan ijazah tersebut adalah benar dikeluarkan oleh UGM, maka di situ KPU menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi adalah sah. KPU tidak punya kewenangan untuk memastikan apakah ijazahnya secara legally itu sah atau tidak. KPU hanya memastikan bahwa benar yang bersangkutan adalah keluaran dari UGM dengan melakukan verifikasi ke kampus tersebut. Selain 5 orang yang sudah dilaporkan Jokowi ke polisi terkait tudingan ijazah palsu, sebelumnya salah satu penggugat yang bernama Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen.
Pelapornya adalah seorang pengacara bernama Asri Purwante yang menyoroti kejanggalan perolehan gelar sarjana hukum Zainal Mustafa dari Universitas Surakarta. Zainal diduga menggunakan dokumen palsu dengan mencantumkan nomor induk mahasiswa lain saat kuliah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Zainal Mustafa menyatakan mundur dari penanganan gugatan ijazah Jokowi. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara yang masuk dalam tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Tim pengacara ini menggugat Jokowi atas dugaan ijazah palsu pada 14 April lalu ke Pengadilan Negeri Solo. Selain berprofesi sebagai advokat, Zainal Mustafa pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada tahun 2024 untuk Dapil 5 Jawa Tengah. Laporan pemalsuan dokumen ini sebenarnya telah diajukan sejak 2023, namun tertunda karena Zainal sedang proses mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kini Jokowi sudah melaporkan pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Pihak-pihak yang dilaporkan pun memilih tak tinggal diam akan menyiapkan data. Semoga saja proses hukum yang kini sedang berlangsung bisa membuka secara terang benderang kebenaran kasus ijazah Jokowi yang polemiknya sudah berkepanjangan. Saudara, usai jeda di berita utama sempat